Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @cendia4. Sebuah kisah yang berjudul Petaka Ilmu Kebal. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku ingat jelas saat itu tahun 2010. Aku masih duduk di kelas 2 SMP. Di mana setiap hari di hari tertentu saat pulang sekolah, aku selalu dipaksa oleh alumni sekolahku untuk gabung tawuran bareng dengan anak STM. Saat itu pertama kalinya aku ikut tawuran, aku sungguh-sungguh merasa takut sekali. Aku dikasih senjata saat itu yaitu samurai panjang. Aku yang saat itu baru memulai ikut dalam tawuran, saat itu bingung, apa aku harus membacok orang lain atau mundur dalam tawuran. Namun jika aku mundur, aku sudah diancam akan dipukuli dengan semua anak STM itu. Di tengah lamunanku tiba-tiba, krak, aku tertancap senjata tepat di bahuku dan senjata itu menyangkut dalam tulangku. Senjata melengkung yang disebut dengan celurit. Aku lihat anak SMP sebaya denganku berusaha menarik dengan susah payah senjata itu dari lenganku. Rasanya perih namun tidak sakit, tetapi kepalaku pusing dan telingaku berdengung. Namun di kejauhan aku mendengar suara teriakan. Bacok brengsek, balas, lu mau tangan lu putus. Tusuk, mundur, tusuk dulu. Dan suara aduan senjata-senjata seperti besi bertabrakan. Setelah 2 menit aku tersadar dan mengarahkan samuraiku ke pinggang anak itu yang sedang berusaha menarik senjatanya. Serak! Samuraiku mengenai pinggangnya dan menghasilkan luka robek lebar dan mengucurkan darah segar. Gak lama setelah itu aku melangkah mundur sambil tetap menggenggam samuraiku yang penuh darah bercucuran menetes ke aspal. Di belakang anak itu muncul anak STM gabungan dari sekolahku yang datang dan tiba-tiba, prak, golok yang dipegang anak STM itu melayang ke kepala anak itu dan seketika anak itu ambruk dengan posisi duduk. Aku ingat jelas ekspresi anak itu. Ia sedang menangis meringis kesakitan, memegang luka sabetanku tadi. Tiba-tiba saat dibacok kepalanya itu dengan secara tiba-tiba, dia hanya bisa melotot teriak, ampun. Lalu diam duduk bersimpuh, dan tiba-tiba dia berposisi sujud dan tetap dihujani tusukan, bacokan senjata. Dek, lu mundur, lari ke belakang naik motor sana ke rumah sakit. Aku pun segera lari ke belakang dikawal teman sekolah, dan temanku memegangi celurit yang masih menempel di bahuku. Saat itu aku pun akhirnya naik motor bonceng 3 menuju rumah sakit. Namun saat di perjalanan aku pingsan. Saat terbangun aku sudah di kamar yang dimana ada ibuku dan bapak polisi. Ibuku menangis dan aku dimintai keterangan soal kejadian saat itu yang dimana anak tersebut untungnya masih bisa diselamatkan. Namun ia mengalami koma saat itu. Aku pun diwawancarai dengan polisi dan ibuku menebusku supaya aku tidak masuk penjara saat itu. Dan ternyata aku baru menyadari, aku pingsan selama 3 hari. Setelah masa pemulihan selama 10 hari, aku dinyatakan bisa pulang ke rumah. Dan beruntungnya, tanganku masih bisa diselamatkan. Setelah sampai di rumah, aku meminta izin ibuku supaya besok boleh kembali ke sekolah. Ibuku pun menyuruh aku istirahat dulu sehari lagi, lalu baru boleh sekolah. 1 hari libur aku pun berlalu, aku mulai kembali ke sekolahku. Sesampainya di sekolah, aku disambut kawan-kawanku. Mereka menanyakan keadaanku dan berterima kasih karena tidak menyebutkan nama mereka saat ditanya kepolisian. Makasih ya, lu kagak nyebutin nama gua atau yang lain, kata Bang Arifin. Iya selalu bang. Oh ya bang, ngomong-ngomong soal bocah itu gimana kabarnya? Gue sih ngarep dia mati karena dia ngelihat muka Bang Agus, Bang Frey, dan yang lainnya, kata Bang Ayub. Lagi pula ngapain mikirin gituan? Mendingan lu pikirin tangan lu. Kalau udah sembuh, ikut gua yuk. Bang Arifin mengajakku entah kemana. Kemana bang? Tanyaku bingung. Lu ikut kita bareng anak STM itu ke Bogor.
Biar kalau ketemu musuh kita nggak sakit lagi kalau dibacok, kata Bang Arifin. Ah, maksudnya bang? Ya nyari ilmu kebal. Lo emang nggak perhatiin kemarin anak STM itu pas dibacok semua senjata mental? Nggak merhatiin gua. Ya lu sih bengong mulu kayak orang bego, ledek Bang Ayub disambut tawa yang lain. Abis gue bingung bang, baru pertama kali. Kita tuh bakal diincer sekolah lain terus. Ya kalau lu lagi sama kita bisa kita tolong, kalau enggak, kata Bang Doni. Ya udah gue ikut aja lah. Gak lama setelah itu bel berbunyi. Kami pun pergi berjalan ke kelas. Ntar pulang sekolah lu datang ya ke tempat biasa. Kita bikin party kesembuhan lu, kata Bang Ayub. Traktir ya, ledek Bang Arifin. Sialan lu bang, kataku. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Saat aku berjalan menuju gerbang sekolah, di lorong arah gerbang aku sudah ditungguin sama Bang Ayub. Ayo naik motor kita, anak-anak udah duluan, soalnya kalau barengan ntar guru-guru pada bacot. Oh iya oke. Yaudah, ntar kalau ditanya satpam bilang gua antar lu balik. Aku pun mengangguk mengiyakan. Benar saja saat di gerbang depan parkiran, satpam menghampiri kami berdua. Kalau pulang langsung pulang, jangan tawuran lo. Iya pak, berisik, kata Bang Ayub. Ini sekarang mau kemana lo? Nganterin saya pulang pak, tangan saya mau lepas perban ini. Ya udah hati-hati, makanya jangan aneh-aneh. Iya pak, iya. Dan kami pun langsung naik motor bergegas pergi ke markas. Sampai di markas udah ramai banget, ada anak STM yang kemarin dan anak-anak SMP lain, di mana anak SMP itu bawa anak perempuan yang mukanya judes. Aku pun salaman dan diperkenalkan sama Bang Ayub. Akhirnya kami ngobrol-ngobrol dan gak lama setelah itu datang Bang Frey bawa minuman beralkohol banyak sekali. Namun aku di situ gak minum, jadi memilih menjauh aja duduknya. Dan lagi diem main HP, ada anak cewek nyamperin aku nanya, tangan lo sakit banget ya? Udah nggak gitu sakit, besok lepas perban. Oh, makanya kalau nggak bisa tawuran jangan ngikut. Lu nggak minum? Tanyanya sambil duduk di sebelahku. Gue juga nggak mau ikut, tapi dipaksa aja. Nggak suka lah. Lu nggak minum? Enggak, pusing duluan gue, katanya sambil megangin kepala dan menyender ke tembok. Lu sakit? Tanyaku sambil melihat wajahnya yang terlihat pucat. Nggak sakit, cuma kepala gue pusing gila gara-gara deket-deket tuh anak STM. Gara-gara mereka bawa pocong, kata dia sambil matanya terpejam. Ah, apaan sih lo? Jangan takut-takutin gue deh. Dasar aneh lo, kataku dengan kesel karena perempuan ini aneh banget sumpah. Setelah mau percaya apa enggak, gue tahu gue aneh, katanya lalu dia berdiri dan berjalan dan pamit pulang duluan ke rumah. Saat itu aku duduk sendirian melihatnya berjalan, sambil mikir ini perempuan aneh banget. Gak lama ada perempuan tinggi kulitnya hitam nyamperin ke aku. Ngobrol apaan lu sama adik-adikan gue sampai dia balik? Tanya perempuan itu dengan nyolot. Lah gak tahu, abis cerita serem dia kabur gitu aja. Oh dia emang begitu, dia spesial. Iya, maafin kalau dia nakutin lu. Kenalin, gue Glory Lee, yang tadi itu panggil aja Nda. Dia baik sebenarnya. Ntar lu bakal sering ketemu karena dia ikut kok saat tawuran. Oh iya, gue kesana dulu ya. Dan tadi adik gue sebelum pulang nitip pesan buat lu. Minta maaf sana, dia mau pergi jauh, gak ada dia, ada di sebelah lu. Tolong ampun. Itu kata dia, gak tahu apaan. Dan Glory pun pergi ninggalin aku, yang saat itu bingung dan tiba-tiba saja aku merinding. Bulu kuduku semua berdiri dan tiba-tiba aku teringat pelajar yang aku bacok saat itu. Aku pun langsung lari ke depan ngumpul sama yang lain. Di tengah ngobrol aku nyamperin Glory buat minta nomor HP Nda untuk menanyakan perihal omongan dia yang tadi. Pulang dari tongkrongan aku langsung SMS Nda buat nanyain hal itu, tetapi ia malah menjawab, langsung ketemu saja. Ketemu di mana? Nanti saat istirahat lo izin pulang duluan. Gue tungguin di jembatan penyeberangan dekat tempat kejadian. Nanti kita jenguk itu anak ya. Kok dadakan? Gue gak berani. Nanti kalau keluarganya marah gimana? Jawabku takut sebenarnya. Takut keluarganya gak terima. Tenang, nanti gue atur. Lo mau dibayang-bayangin kalau dia bener sampai meninggal?
Aku yang membaca itu pun kembali merinding lagi. Tapi bawa baju ganti, pakai buff nutupin muka lu ya, biar nggak ketemu sekolah musuh. Ingat, pas jam istirahat gue tunggu, sambungnya. Oke. Aku pun segera tidur. Saat mematikan lampu, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku di sudut kamar. Namun saat aku senter pakai flash kamera HP, tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya aku memaksakan diri untuk tidur. Gelisah ke kanan dan ke kiri, akhirnya nggak bisa tidur juga karena merasa benar-benar diawasi. Sampai akhirnya setelah beberapa menit aku pun tertidur. Dalam mimpi aku kayak berjalan di jalanan gelap, dan tepat di depanku di bawah cahaya lampu ada orang berdiri. Saat aku perhatikan, tiba-tiba orang tersebut bergerak perlahan. Namun saat kakinya bergerak sedikit, tiba-tiba terdengar suara petak, dan kepala orang tersebut patah, menggamplek ke belakang dan seluruh bajunya penuh dengan darah. Kakiku di situ terasa kaku. Ingin kabur tidak bisa, teriak pun juga tidak bisa. Tolong aku, carikan jariku. Cari di mana? Kamu anak yang waktu itu. Aku minta maaf, maafin aku, kataku terbata-bata. Aku juga minta maaf, kembalikan jariku. Lalu gak lama aku terbangun karena mamaku membangunkan. Saat duduk, kasurku basah semua dengan keringat. Kenapa bang? Abang tidur teriak gitu. Gak apa-apa mah. Mah, bisa gak aku izin gak masuk sekolah, tapi nanti jam 9 aku mau pergi jenguk teman sakit. Tumben gak mau sekolah? Kenapa tangannya masih sakit? Udah enggak, boleh ya, abang cuma mau tidur lagi. Jam 9 pun aku bertemu dengan Endah di jembatan itu, dan tanpa banyak kata Endah langsung mengajakku naik taksi buat cepet-cepet sampai ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Endah menyuruhku duduk di bangku. Dia pun langsung masuk dan menanyakan ke resepsionis, dan langsung jalan menuju ke arah yang resepsionis tunjuk. Aku menunggu hampir 30 menit. Baru Endah menghampiriku bersama seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu nangis memelukku dan berkata, "Terima kasih anak, sudah balikin jari anak ibu. Kamu susah payah ya, maksa minta jari anak ibu. Ibu minta maaf ya, karena anak ibu tangan kamu jadi begitu." Si ibu itu nangis kencang. "Maafin anak ibu ya, anak ibu gak bisa minta maaf sama kamu karena dia sudah gak ada. Padahal sebelumnya dia udah siuman, tapi tiba-tiba dia gak sadarkan diri kembali." Ibu itu pun menangis kembali. Aku di situ hanya bisa diam saja karena gak ngerti ada apa ini. Sampai akhirnya Endah pamit ke si ibu buat pulang. Di jalan Endah baru menjelaskan kalau dia dapat jari itu dan mengembalikannya karena dia tahu si Fajar nggak akan bisa pergi tenang kalau jarinya nggak ketemu. Ya, nama anak itu adalah Fajar dan jarinya diambil paksa karena buat dijadikan koleksi salah satu anak STM itu. Saat lagi berjalan mau ke jalan mencari taksi, Endah tiba-tiba saja bilang, nunduk, lu jangan angkat kepala lu." Dan Endah pun menggandeng tanganku di belakangku. Terdengar suara ramai banget bilang, "Fajar udah gak ada nih, nyawa dibalas nyawa. Masuk, langsung ke dalam." Aku berjalan lebih cepat sembari dituntun menuju jalan besar mencari angkutan tercepat. Endah ngasal berhentikan angkot dan setelah nggak jauh baru kami turun. Di sepanjang perjalanan gak ada omongan yang keluar sama sekali sampai pas turun dari angkot aku bertanya, "Kenapa gua lo suruh nunduk?" "Gue takut salah satu dari mereka ngenalin lu. Bahaya buat lu. Kematian Fajar bikin bahaya buat kalian. Lu hati-hati ya. Sekarang pulang masing-masing aja ya." Akhirnya aku pulang ke rumah naik taksi yang berbeda dengan Endah. Sampai beberapa hari pun berlalu. Tepat setelah 7 hari kematian Fajar, sekolahku diserang. Semua teriak nyawa dibalas nyawa. Tidak ada yang terluka, hanya saja sekolahku rusak. Motor, mobil pun rusak. "Al, ngumpul ya, nanti kayaknya kita pulang sekolah kudu ke Ustadz di Bogor." "Hari ini juga bang?" tanya aku ke Bang Ayub. "Iya, lu mau? Kenapa-napa? Tahu-tahu lu pakai seragam anak sekolah kita, diserang dadakan gimana? Pokoknya harus berangkat sekarang juga," kata Bang Ayub. Setelah masa penyerangan dibubarkan polisi, akhirnya sekolah memulangkan kami lebih awal. Aku, Bang Ayub, Bang Arifin, dan beberapa yang lainnya diantar sama Bang Ali anak STM itu ke Bogor. Sebelum berangkat, Bang Ali menyarankan kita ganti baju bebas dulu, lalu berkumpul di stasiun buat berangkat ke Bogor, dan usahakan jangan lama. Aku diantar Aldo pulang, dan menyarankan Aldo pakai bajuku.
biar nggak terlalu lama. Dan kita bergegas ke stasiun dan akhirnya naik kereta dan sampailah di Bogor. Dari stasiun Bogor kita harus naik angkot dan turun, lalu naik ojek melewati daerah perkampungan pedalaman gitu. Sampai akhirnya kita tiba di sebuah rumah yang terbuat dari anyaman, yang di rumah banyak sekali kayu bakar gitu. "Assalamualaikum Pak Ustadz," kata Bang Ali. "Waalaikumsalam," sahut seorang laki-laki bersuara serak nan berat. Lalu selang beberapa lama muncullah sosok bapak tua parubaya bertanya, "Li, ini yang mau belajar? Ya udah, siapin itu peralatannya." "Iya Pak, oke, baik saya siapin," sahut Bang Ali dan menyuruh kita salim. Bang Ali menyediakan baskom 5 baskom berukuran sedang, lalu diisi air biasa, dan di sebelahnya baskom ada botol yang ketika dibuka, botol itu keluar asap. Lalu sang bapak tua mengguyur air tersebut ke sebuah besi, dan besi itu meleleh. "Air keras itu," bisik Bang Ayub. Lalu sang bapak tua itu pun mencuci muka pakai air itu. Keluar asap dari air yang bercucuran. Aku refleks memalingkan wajah karena aku berpikir wajahnya akan meleleh. Saat aku hanya menghadap ke kanan, teman-temanku semua tepuk tangan dan berseru, "Wih gila, nggak kenapa-napa." Aku pun langsung menengok ke depan dan benar, beliau tidak kenapa-napa. "Kalau mau belajar ilmu kebal, harus yakin, harus percaya. Jangan ada yang gak percaya ataupun ragu di dalam hati. Karena kalau ragu sedikit saja, kowe meninggal," kata Pak tua itu. Aku awalnya ragu, namun lama-kelamaan takjub melihat Pak Ustadz tua itu dan malah makin penasaran. Apa benar kita akan bisa sekuat itu? "Nah, siapa yang mau coba duluan?" tanya Bang Ali. Bang Ayub, Bang Arifin maju terlebih dahulu, lalu Bang Ali mempraktekkan dengan membasuh tangan terlebih dahulu. Disusul keduanya, dan wah, gak ada apa-apa yang terjadi. Tangan mereka masih mulus dan kami mencoba satu persatu. Aku memperhatikan Ustadz tua itu sedang merapalkan bacaan sambil mengangkat tangannya setiap kali melakukan ritual basuh tangan dan muka dengan air keras. Sampai tiba giliranku. Rasa deg-degan mulai terjadi, namun rasa penasaranku pun menggebu-gebu. Dan akhirnya aku basuh tanganku. Wah, tidak terjadi apa-apa. Ini seperti mimpi. Hebat. Saat selesai melakukan itu, kita masuk ke rumah, duduk mengelilingi rumah, dan gak lama duduk, kami disuguhkan gelas berisi kopi hitam pekat dan 1 butir telur ayam kampung. Kami disuruh minum kopi apapun rasanya. Kami wajib menghabiskan kopi tersebut, dan selesai minum kami harus memecahkan telur, dan warna telur itu akan berbeda-beda. Nantinya warna tersebut akan menjadi penentu jimat dan doa yang akan kita dapat. Aku mendapatkan warna hijau, yang artinya aku mendapatkan sabuk berwarna hijau yang diikatkan ke pinggang, dan di sabuk tersebut terdapat tulisan Arab dan kami dikasih secari kertas amalan yang harus kami baca di hari tertentu. Dan dompet dan sabuknya tidak boleh dibawa ke kamar mandi atau tempat kotor. Selesai sudah semua, beberapa hari kemudian kami berencana melakukan tawuran. Aku selalu ikut dalam tawuran, dimanapun, sampai keluar kota sekalipun. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian aku lulus dan masuk STM. Di STM lebih parah lagi, aku dipaksa tawuran. Dan di suatu hari aku bertemu dengan sekolah musuh saat aku bacok senjataku mental. Wah, dia pakai ilmu kebal seperti aku. Aku bacok berkali-kali tidak ada luka. Saat itu dia belum membalas membacokku, padahal aku sudah pede ingin memamerkan kekebalanku. Tapi ketika dia mengayunkan parangnya, brak, robek tanganku tembus dan dia pun tersenyum menyeringai. Saat itu dia berkata, "Aneh ya." Senyumnya itu menyeramkan sekali. Dia berlari menjauh dan aku pun berlari mundur, tapi saat aku melihat sekelebat saat dia berlari, di tangannya ada tali putih terikat. Aku pun langsung dilarikan ke klinik buat jahit lukaku. Saat dijahit, anehnya jarum itu tidak mau tembus. Sampai dokter berkata, "Mas, lepas dulu wapaknya. Gimana mau dijahit? Ini jarumnya patah mulu." Aku pun segera melepas ikat pinggangku dan meletakkan dompetku. Baru rasa sakit itu terasa dan jarumnya pun bisa tembus. Aku pun melamun memikirkan kenapa tadi aku dapat kena bacok. Selesai dijahit, aku pun membuka aplikasi F untuk chat Bang Ali, menanyakan perihal ini. Bang Ali mengajakku bertemu di markas tempat dulu aku kumpul saat SMP.
Bang Ali bilang bahwa yang aku lihat itu adalah tali pocong yang digunakan untuk melawan ilmu kebalku. Aku pun bertanya bagaimana solusinya. Aku mau lebih kuat dari dia. Bang Ali menyarankanku untuk ikut ke gurunya yang lain yang lebih sakti dari daerah Jawa. Beberapa hari pun berlalu, aku bolos sekolah dan pergi bersama Bang Ali ke tempat gurunya tersebut. Rumah gurunya itu serem sekali, semuanya berwarna hitam dan penerangan hanya sedikit. Bau anyir tercium di setiap sudut rumah. Bang Ali mengajakku masuk ke rumah dan di dalam rumah ada sang guru lagi duduk di meja yang di depannya banyak sesajen. Bang Ali mengobrol dan menyatakan tujuan kami datang ke situ untuk apa. Dan guru tersebut pun berkata, "Kalau benar kamu beli ayam cemani dan nanti malam kamu harus tidur di makam keramat di belakang sana sendirian. Sembari tidur, sembari kamu baca mantra. Ini kertas berisikan mantranya. Kamu hafal dan malam ini Mbah tunggu jam 11 di sini." Aku pun mengangguk dan mengambil kertas itu, lalu pamit pergi. Aku dan Bang Ali mencari penginapan di dekat rumah Mbah Guru. "Bang, ini serius gue tidur di kuburan?" "Ya serius, lu kalau ngelihat apa-apa jangan kabur ya, tetap tiduran. Pejemin aja mata lu kalau nggak kuat, tapi jangan teriak." "Waduh, mati aku, bakal lihat setan bang, bisa ngompol aku nanti," kataku panik. "Gak apa-apa ngompol, ntar bawa celana ganti aja. Yang penting lu jangan teriak dan lari sampai subuh atau sampai makhluk itu ngasih lu sesuatu," kata Bang Ayub. Aku pun diam memikirkan itu sembari membaca kertas yang tadi dikasih dan mencoba menghafalkannya. Malam pun tiba, di jam yang ditentukan akhirnya. Aku membangunkan Bang Ayub dan mengajaknya pergi ke rumah Mbah Guru. "Enak lu bisa tidur, lah gue mikirin itu sampai gak bisa tidur brengsek. Lagian lu pikirin bego." "Ya gue takut bangsat, ngebayanginnya aja udah serem." "Kalau lu takut, lu baca mantra yang tadi dikasih mereka juga akan hilang. Kalau bisa, lu tatap mata mereka terus." "Ah gila lu, kalau gue pingsan gimana?" "Ya nggak apa-apa kalau lu pingsan di jam 3 mah." Tidak terasa sampailah kami di rumah si Mbah Guru. "Assalamualaikum Mbah." "Waalaikumsalam." Mbah Guru keluar dari dalam rumah yang gelap gulita menggunakan pakaian serba hitam dan belangkon warna hitam, sambil tangan kanan menggenggam ayam hitam pekat dan tangan kiri menghisap rokok. "Ayo, mari kita jalan langsung saja. Itu, bawa teko air dan gelas dan toples berisi biskuit. Takut kamu lapar." Si Mbah menunjuk nampan berisikan hal tersebut. Mbah Guru pun menuntun kami berjalan di jalanan yang gelap minim cahaya karena rumah Mbah Guru berada tepat agak jauh dari rumah tetangga lainnya. Padahal rumah tetangga yang lain di depan sana, rumah mereka itu saling berdempetan. Hanya rumah Mbah Guru yang seolah sendirian dikelilingi pohon singkong yang tumbuh lebat. Berjalanlah kami menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin gelap, dan kami mulai melewati sawah-sawah milik warga. Di tengah-tengah sawah yang sunyi gelap dan hanya ada suara angin, jangkrik dan kodok yang bersautan yang membuat malam ini malah terasa teramat sepi bagiku. Karena tidak ada suara manusia atau televisi seperti di kotaku tinggal. Kami terus berjalan dan sampai suatu ketika saat sedang berjalan, "Stop, nanti di depan saat melewati itu, kita nunduk dan bilang permisi, Mbah Kung. Paham?" kata Mbah Guru dengan nada keras. "Iya Mbah," kata kami kompak. Di depan sana memang seperti ada gubuk tua yang sudah usang. Sepertinya sudah tidak terpakai lagi. Saat jarak kami beberapa meter lagi, suasana semakin mencekam. Hawanya serasa sesak, membuat nafas sulit. Dan saat ketika semakin mendekat, angin yang tadinya kencang mendadak tenang, dan suara hewan pun mendadak hilang. Aku merinding dan sesak nafas seperti pengap. Mbah Guru pun mulai menundukkan badan dan bilang, "Permisi." Entah sama siapa. Posisi jalan kami bertiga, Mbah Guru di depan dan aku di tengah. Saat giliran aku melewati gubuk tersebut dan sampai di tengah gubuk ada suara, "Ge, silakan." Aku pun sontak nengok ke arah gubuk tua itu, namun tidak ada apa-apa. Tidak ada wujud dari suara besar berat menggelegar itu. "Sudah, fokus saja ke depan," bisik Bang Ali. Aku pun langsung menghadap ke depan dan nunduk sepanjang perjalanan. Sampai tibalah kami di depan dua pohon beringin besar seperti membentuk sebuah gerbang. Mbah langsung menyabut golok di pinggangnya dan salam. Sekejap memutus leher ayam di tangannya. Darahnya mencucurkan di kedua pohon itu dan Mbah memanggilku maju mendekatinya. "Nih, minum sedikit darah ini." Mbah pun menyodorkan ayam tersebut. Ah, menjijikan. Mau tidak mau aku menuruti hal itu.
Mbah pun langsung membaca doa-doa dan mengajakku masuk. Di dalam kuburan itu terdapat kuburan satu yang ukurannya lebih besar. Mbah menyuruh aku tidur di atas kuburan itu, tepat di tanahnya, sampai jam 3 malam saja. Sekarang tepat jam 12:15. Setelah jam 3, Mbah menyuruhku langsung lari ke arah kuburan baru. Mbah menunjuk kuburan tersebut yang tepat berada di dekat gerbang pohon tadi. Ngapain Mbah Guru? Saya harus lari ke sana. Lari ke situ, gali dengan tangan kuburan itu, dan dengan cepat ambil tali pocongnya dari mayat. Mbah serius? Apapun yang terjadi harus cepat kamu ambil dan gali secepat mungkin. Jangan sampai lebih dari 15 menit dari jam 3 itu sendiri. Setelah dapat, lari secepat mungkin ke arah gubuk tadi. Mbah dan Ali akan menunggu di situ. Yaudah, sekarang gue sama Mbah pergi ya. Serius nih? Gali pakai tangan doang, emang bisa? Tanyaku bingung dan takut. Bisa kok, tanah di sini gak keras, lu pasti bisa. Kalau lu takut, lu merem aja ya, terus gali. Dan kuburan di sini pendek gak kayak yang lain. Dah, gue pergi. Aku pun ditinggal sendirian dan langsung tiduran. Berjam-jam di situ semua berjalan baik-baik saja, hanya ada suara dan bayangan atau wujud di kejauhan sampai tiba-tiba aku melihat perempuan besar tinggi memakai baju putih, perempuan berambut berantakan yang lama-lama mendekatiku. Ya, tepat sekarang pukul 3, aku pun langsung bangun dari posisi tidurku dan berlalu ke arah kuburan baru itu. Perempuan itu tiba-tiba saja tertawa kencang sekali, suaranya berat, besar, menggema ke seluruh bagian kuburan itu. Gerakannya semakin cepat, aku pun terus berlari, sampai tiba-tiba aku terjatuh. Brak! Sial, aku tersandung. Batu nisan, saat aku terjatuh perempuan itu tertawa semakin kencang, seperti cekikikan menertawakanku. Sial, sakit banget ini kaki. Namun aku terus berusaha berlari. Aku berlari sampai akhirnya sampai di kuburan dan menggali tanah itu secepat mungkin. Untung tanah di situ basah seperti gampang sekali dikeruk. Sembari menggali, aku sembari melihat sosok itu yang semakin bergerak mendekatiku. Wajahnya senyum menyeringai, yang semakin lama senyum di bibirnya sampai menyentuh kuping. Gila, makhluk apa sih itu bangsat? Tak. Tanganku menyentuh kayu dan langsung aku geser kayu itu dan terlihat tali di atas kepala dan aku ambil tali itu buru-buru. Namun saat aku ambil, srek, jenazah itu nengok ke arahku, matanya melotot. Aku pun langsung lari secepat mungkin, walau terjatuh berkali-kali dan kaki semakin sakit dan pincang. Namun aku memaksakan lari terus-menerus sampai tiba hampir dekat dengan gubuk. Mbah, Bang. Aku teriak memanggil Mbah dan Bang Ali. Bang Ali pun berdiri dan saat nengok ke arahku, Bang Ali panik. Awas Al! Brak! Kakiku ada yang narik dan terasa perih. Mukaku menghantam ke tanah kuat-kuat dan terus ada yang narik dan seperti tertancap benda tajam rasanya. Mbah teriak membaca mantra dan aku langsung berhenti ditarik. Bang Ali langsung lari menghampiriku dan membantuku berdiri. Saat sampai di gubuk, Mbah menyuruhku minum dan makan. Saat itu Bang Ali membantu membersihkan kakiku dan saat tanah itu bersih, luka cakaran besar ada di kakiku. Aku pun dibopong pulang ke rumahnya Mbah dan Mbah menyuruhku mandi langsung karena Mbah sudah menyiapkan air kembang. Awal mandi kakiku terasa perih, tapi lama-lama jadi tidak terasa sakit lagi. Kakiku yang semula terkilir berasa seperti semula, tidak sakit lagi. Dan saat air bak itu habis, aku menemukan kalung dengan batu berwarna hitam kehijauan. Namun ada seperti cahaya merah yang terpancar. Aku pun berjalan keluar dan melihatkan kalung itu. Mbah bilang selamat, itu kalung mustika dari perempuan tadi. Mbah bilang juga, mulai sekarang setiap malam 1 suro, aku harus menggali kuburan orang yang mati karena kecelakaan atau dibunuh. Ambil dan simpan tali tersebut di rumahku. Malam itu berlalu, aku pun kembali ke rumah dan mulai ke sekolah. Setiap hari aku tawuran dan tidak ada satu musuh yang dapat menandingiku. Banyak pemakai wapak yang mati di tanganku dan saat mereka dikubur, aku akan ambil tali pocong dari makamnya sampai suatu saat aku bertemu seseorang wanita. Saat itu dia berada tepat di bawahku 1 tahun. Kami berpacaran selama beberapa bulan dan terjadilah insiden dia hamil. Aku pun ingin bertanggung jawab dan membawanya ke rumahku. Wanita yang aku pacari itu malah hamil dan saat aku bawa ke rumahku, begitu aku sampai di depan pagar dan bergegas menyuruhnya masuk, ia malah tidak mau masuk. Dia hanya berdiri mematung menatap rumahku. Ayo masuk, nggak usah grogi gitu. Mamaku baik, kita selesaikan masalah ini dengan minta solusi ke mama.
Kataku membujuk sambil menarik tangannya karena aku tahu dia pasti gugup. "Nggak mas, aku nggak mau masuk, nggak mau," katanya panik sambil mencoba menarik tangannya yang aku genggam itu. "Loh, kenapa? Jangan gitu sayang, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa," kataku meyakinkan. "Aku bukan takut ketemu mamamu mas, tapi aku takut lihat banyak pocong di tengah hari begini, memenuhi rumahmu begitu. Nggak, aku nggak mau masuk." "Ada apa sih mas? Siapa sih kamu?" katanya tiba-tiba menangis histeris dengan kencang. Aku pun panik dan sampai mamaku keluar dari rumah. "Loh kamu Al, mama kira siapa nangis di depan rumah? Itu siapa Al? Suruh masuk. Kenapa dia? Kamu apain?" tanya mamaku. "Nggak tahu mah, ini kenapa dia tiba-tiba begitu?" kataku panik dan mencoba menenangkan dia. "Ya udah, ayo masuk dulu, nggak enak dilihat tetangga nak," kata mama membujuknya masuk. Dia hanya mematung saja dan menundukkan kepalanya. "Mah, tolong jagain dulu mah, Al mau masuk sebentar." Aku lari ke dalam rumah, menuju ke kamar. Aku mengambil kalung dan sabuk serta kain kafan yang banyak yang aku sembunyikan di kotak di bawah kasurku. "Woi, pocong sialan, jangan berani-berani lu ganggu pacar gua, atau gue bakar lu semua. Masuk lu ke dalam kalung ini," kataku membentak. Memang aku terlihat seperti orang gila, mungkin bicara sendiri. Tapi percayalah, semua ilmuku aku dapatkan dari arwah pocong ini yang marah. Tali kain kafannya aku curi, dan arwah mereka aku kurung dalam kalung ini. Namun sejak aku berpacaran dengan Larasati, aku selalu menyimpan kalung ini, dan arwah mereka suka keluar dengan bebas. Awal mula aku mendapatkan kain kafan ini pun, aku selalu diteror dengan pocong-pocong yang selalu datang baik berdiri di sudut kamar dalam kegelapan ataupun menapaki diri tepat di atasku. Jadi ketika aku membuka mata, ya mereka tepat berada di atasku. Wajah hancur seperti meleleh, bau busuk yang keluar, nanah-nanah hijau yang menempel di muka. Bukan hanya satu, tapi seiring bertambahnya waktu, aku sering ditampakkan dengan banyak sekali pocong. Awalnya aku takut dan resah, namun lama-kelamaan aku mulai tahu cara mengendalikan mereka, dan akulah tuan dari mereka. Selesai teriak seperti itu, tanganku yang memegang kalung itu terasa bergetar, dan atap rumah ini seperti terdengar suara batu berjatuhan. Getaran tangan semakin kuat dan tiba-tiba berhenti, pertanda mereka semua sudah masuk ke dalam kalung. Aku langsung menyimpan kalung itu dalam kotak hitam, lalu aku ikat dengan sabuk hijauku sebagai segel supaya mereka nggak keluar dulu. Aku pun langsung keluar, dan saat keluar kamar, Larasati sedang dirangkul mama masuk ke dalam rumah dan dipersilakan duduk di sofa. Mama menatapku dengan tajam. "Anak ini sudah cerita semua. Mama kecewa sama kamu Al." "Iya mah, Al tahu Al salah, udah hamil Larasati," kataku lesu sambil menunduk. "Bukan hanya kamu hamili Larasati, tapi kau telah bersekutu dengan setan Al. Mama gak menyangka kamu segila itu. Apa yang kamu cari? Pantas mama setiap sholat selalu menemukan tanah kuburan di bawah sajadah mama, pun berkali-kali melihat pocong berwarna hitam atau pocong dengan wajah seram selalu di depan kamarmu. Mama kira dia hanya numpang lewat, ternyata kamu memelihara mereka. Astagfirullah Al, taubat kamu, taubat. Buang semua benda itu, baru mama mau menemui orang tua dia," kata mama dengan nada yang amat sangat marah. Karena sebelumnya mama gak pernah semarah ini, walaupun aku sesalah apapun. Aku pun hanya diam tertunduk, tidak berkata apapun. "Kamu ingin anak ini bagaimana mas? Kalau kamu tetap pelihara mereka, aku takut anakku kenapa-napa." "Aku menginginkan anak ini tetap ada. Aku akan segera membuang mereka semua," kataku lemas. "Ya udah, kalau begitu bagus. Sekarang kita siap-siap ke rumah Larasati." Mama pun langsung masuk ke kamar untuk berganti baju. Aku meninggalkan Larasati duduk di sofa dan aku ke dapur mengambil minum. Saat aku ingin masuk dapur, aku terkejut karena aku melihat sosok perempuan besar berwajah hancur yang aku lihat dulu di kuburan. "Kau ingin membuang pemberianku Al? Tidak semudah itu," katanya dengan suara menggelegar, menyakitkan telinga. Aku menutup kuping karena rasanya sakit sekali. "Mati saja kau Al. Kau yang mati atau perempuan itu yang mati," katanya sambil tertawa dengan bibir yang melebar sampai ke telinga. Ia mengangkat tangannya dan bergerak menghampiriku. Aku berjalan mundur, namun tiba-tiba aku mental dan menabrak lemari kaca. Tubuhku tersangkut di situ dengan badan penuh darah. Larasati berlari dan menghampiriku. "Jangan, tetap di situ. Sana, mundur sana," kataku berteriak.
Kamu kenapa mas? Kenapa? Kata Larasati menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Mamaku membaca ayat kursi. Ia sampai berkali-kali teriak membaca ayat kursi. Wahai makhluk terkutuk, pergilah engkau dari rumahku, kehadiranmu tidak diinginkan. Duhai manusia tua, anakmu membuat perjanjian denganku, jika ia tidak menepatinya, maka matilah. Mama memejamkan mata lalu membaca doa-doa dan melempar tasbih ke arah makhluk itu, dan sekejap makhluk itu hilang. Mama menyuruh Larasati buat pergi pulang duluan ke rumah naik ojek. Di pertigaan dekat rumah, dan Mama bilang akan menyusul ke rumahnya sehabis urusan kami selesai. Larasati hanya mengangguk dan mengusap air matanya, lalu cium tangan dan pamit. Ambil barang terkutuk itu dan buang. Ayo, segera sebelum maghrib, bersihin luka sembari jalan saja. Iya mah. Aku berusaha berjalan dengan cepat masuk ke kamar dan mengambil kotak itu. Aneh, kenapa bisa ya? Aku berdarah dan terluka. Apa karena aku tidak memakai kalung? Atau karena makhluk itu yang menyerang? Saat aku ingin berjalan keluar kamar, tiba-tiba ada seutas tali putih mengikat leherku dan menarik leherku ke belakang. Aku ingin teriak memanggil mama namun tidak bisa. Sesak sekali rasanya. Tiba-tiba terdengar suara kuntilanak, terdengar sangat jelas. Brak! Mama membuka pintu kamar dan membaca doa, lalu melempar tasbih kembali. Selesai makhluk itu pergi, Mama berkata, kalian akan bebas dan tidak akan jadi budak makhluk itu lagi. Jadi bantulah kami dalam perjalanan supaya lancar membuang wadah ini, kata mamaku, entah bicara pada siapa. Dan Mama kemudian mengambil tasbih itu dan mengambil kotak di tanganku. Jalan, baca doa Al, istighfar sebanyak-banyaknya kamu, kata Mama. Iya mah. Aku dan Mama berjalan ke mobil. Saat masuk ke mobil, Mama menyuruhku membersihkan lukaku dengan kotak P3K di mobil. Di perjalanan sambil menyetir mobil, Mama tidak berhenti membaca ayat suci Al-Quran dan menyetel surat-surat pendek di mobil. Dalam perjalanan, beberapa kali aku mendengar atap mobil kami seperti ditabrak oleh sesuatu. Dan berhenti ketika kita sampai di suatu rumah tua. Mama mengklakson mobil sebanyak 9 kali, lalu keluar bapak-bapak parubaya memakai pakaian kaos oblong, celana hitam, tapi ada baju hitam membalut kaos oblong itu dan memakai seperti belangkon di kepala. Ia berlari keluar rumah tanpa alas kaki dan langsung menghampiri mobil kami. Mama langsung menurunkan kaca dan menyerahkan kotak itu tanpa berkata sepatah kata pun. Lalu orang tadi berlari masuk ke rumah dan kami pergi. Tadi siapa mah? Tanyaku penasaran. Gak perlu tahu. Di mana rumah Larasati? Di jalan X mah. Sebenarnya aku penasaran, hanya tidak berani bertanya lebih karena mamaku orangnya nggak suka ditanya-tanya kalau sudah dijawab begitu. Oh ya, sebelumnya mamaku orang berdarah Sunda, yang dimana taat sekali agamanya, namun mama nggak pernah sekalipun membicarakan keluarganya dan ngasih tahu di mana keluarganya sekarang. Gak lama berjalan, akhirnya kami sampai di rumah Larasati. Mama menyuruhku menunggu di mobil. 30 menit kemudian pembantunya Larasati keluar, membawakan aku minum di botol dan makanan di kotak makan. Kata Mama, Tuan suruh tunggu saja di mobil. Kalau bosan pulang duluan saja. Nanti kuncinya kasih saja ke satpam. Gak usah, aku tunggu di sini saja. Laras kemana, Bi? Di kamar lagi nangis, di dalam lagi ricu. Saya masuk dulu, permisi. Aku pun menunggu sambil makan dan minum 2 jam menunggu. Akhirnya Mama keluar dan bilang, kamu kan udah mau ujian akhir, bentar lagi lulus. Kalian menikah agama dulu. Begitu kamu lulus sekolah, baru kamu dan Larasati menikah resmi. Kamu lanjutkan sekolah. Larasati besok akan mengundurkan diri dari sekolah. Terus nanti Larasati tinggal sama kita? Enggak. Setelah menikah, Larasati bakal tinggal di rumahnya satu lagi di puncak sendiri. Kamu selesai ujian baru menyusul ke sana. Kalian akan tinggal di sana. Beberapa bulan berlalu, aku sudah menikah agama dengan perempuan yang aku cintai, dan aku selesai ujian dan dinyatakan lulus sekolah. Lalu aku menyusul Larasati di puncak, dan setelah anak itu lahir, kami akan menikah resmi. Hari-hari berlalu, hidup kami serasa bahagia sampai akhirnya aku terima kerja di sebuah pabrik, dan saat itu aku kebagian shift malam dan aku meninggalkan Larasati yang sedang hamil 8 bulan. Jam demi jam berlalu, aku tiba-tiba dipanggil kepala pengawas, dibilang untuk segera pulang karena Larasati jatuh dan anak kami telah lahir. Aku bersiap-siap mengendarai motorku dan lekas pulang ke rumah. Di situ sudah ada dukun beranak. Dukun beranak tersebut sedang menggendong bayi laki-laki. Blek. Aku menjatuhkan tas dan terduduk lemas.
dan menangis melihat pemandangan istriku tertidur lemas, badannya basah. Ada darah di pahanya. Ia wanita hebat yang telah berjuang melahirkan anakku ke dunia. Ini Kang, azanin dulu anaknya. Kalau udah kasih ke ibunya, biar disusuin. Nanti kalau udah ayo ibu mau ngomong di depan. Sapa dukun beranak itu. Aku memanggil bibi di rumah untuk membantu dukun beranak itu menggantikan baju istriku dan aku mengazankan anakku. Namun aku bingung. Kenapa bibi atau istriku tidak menelpon bidan yang biasa memeriksa istriku? Kenapa harus memanggil dukun beranak? Tapi tidak mengapalah, yang penting istri dan anakku selamat. Setelah mengazani anakku, aku letakkan bayiku ke samping istriku. Kamu hebat sayang, kataku sambil mengecup kening istriku. Udah sana, Mas, ngobrol dulu sama BSC di depan. Aku istirahat dulu, kata istriku lemas. Aku pun berjalan ke depan. Bicara di bangku aja Bu, biar enak ngobrolnya, kataku sembari mengajak BSC duduk. Gini Kang, Bibi mau kasih saran, sebaiknya kamu dan keluargamu pergi dari sini. Mungkin ada hal yang jahat di rumah ini. Loh, apa emang Bu? Saya selama ini dan istri nggak diganggu apa-apa. Tadi sebenarnya di sini heboh karena istrimu naik ke atas lemari. Dia duduk sambil mengguncang-guncangkan kakinya. Saat Bibi di rumah ini masuk ke kamar, dia lompat dari atas lemari dan pendarahan. Bibimu keluar rumah dan teriak minta tolong. Kebetulan saya lagi main di sebelah rumah teman saya. Saya dan beberapa warga masuk ke kamar dan saya melihat istrimu lagi menjilati darah yang keluar dari pahanya, kata BSC. Yang bener sih Bu, istri saya kesurupan maksud ibu. Terus karena itu dia melahirkan lebih cepat. Lanjutkan Bu ceritanya, kataku penasaran. Iya bener Kang, istrimu kesurupan dan karena itu istrimu harus melahirkan cepat. Saya menyuruh warga yang perempuan memegang istrimu, lalu memaksa menidurkannya ke tempat tidur, dan saya bacakan doa sampai alhamdulillah makhluk itu keluar. Makhluk yang dibilang kuntilanak, namun ukurannya sangat besar, nggak masuk akal. Namun yang saya tahu, makhluk itu jahat. Setelah aku usir, aku membantu istrimu melahirkan, dan saat di tengah proses kelahiran anakmu, ada seorang warga melihat pocong hitam berdiri memandang ke arah istrimu. Semakin lama semakin banyak dan mereka terus di samping istrimu. Semua warga melihatnya langsung kabur. Hanya saya dan Bibi yang berani menemani istrimu melahirkan. Terima kasih Bu, saya akan telepon mama saya dulu supaya bisa datang, kataku dan BSC berpamitan pulang. Aku menawarkan mengantarkannya namun ia menolak. Ia hanya berpesan supaya jangan meninggalkan istriku sendirian di rumah. Aku bergegas menelpon mamaku menceritakan semua. Mama bilang sebentar lagi mama sampai karena Bibi tadi sudah memberitahu perihal hal ini. Aku sedikit lega dan masuk ke kamar. Beberapa jam kemudian ibuku sampai di rumahku dan mengintip dari jendela. Bukannya masuk ke rumah, ia menyiram air ke seluruh area rumah lalu membaca doa. Mama sudah pagari rumah ini, semoga nggak terjadi apa-apa lagi. Mah, malam ini tidur di sini aja ya. Iya Ma, aku tidur di bawah, mama tidur di atas. Malam pun berlalu baik-baik saja dan juga hari-hari lainnya. Namun tepat di waktu 40 hari setelah kelahiran anakku, saat aku, mama, Bibi sedang sholat, tiba-tiba, tidak, anakku. Dengar suara Larasati teriak dari kamar. Kami pun bergegas lari masuk ke kamar. Kulihat istriku sedang menggendong anakku, namun kepalanya membengkak dan biru sekali. Aku bertengkar dengan istriku menanyakan mengapa ini terjadi. Namun mama melerai dan mengajak kami segera masuk mobil dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, anakku dibawa suster untuk diperiksa. 10 menit kemudian dokter bilang anakku sudah meninggal dunia saat di perjalanan menuju rumah sakit. Serta saat itu, tangis kami pecah. Dokter menyarankan tubuh anakku untuk diotopsi sebelum kami menunggu pihak kepolisian. Karena menurut dokter, anakku meninggal seperti dicekik diikat dengan tali. Sambil menunggu hasil otopsi, polisi melarang kami pulang. Dan kami menyewa villa tidak jauh dari rumah sakit. Saat sedang duduk di depan teras, ada telepon masuk. Enda bilang dia lagi di puncak mau mampir ke rumahku, sekalian ngasih kado buat bebiku. Aku menceritakan semua dan Enda bilang ingin mampir ke villa yang aku sewa kalau boleh, dan aku mengizinkan. Karena memang walau kami sudah tidak bertemu setelah kejadian itu, tapi kami masih berkomunikasi dengan baik. Gak lama kemudian mama teriak, Al, tolong Al. Aku berlari ke dalam dan mendapati istriku kesurupan.
Aku dan Mama berusaha mengeluarkan namun sulit dan aku telepon Enda memintanya segera datang. Selama 1 jam menunggu akhirnya Enda sampai. "Sorry lama, gue nyasar. Wah, baru kali ini gue lihat kunti sebesar ini," kata Enda senyum aneh. Dia bisa tersenyum di saat begini. "Ngapain kamu kesini? Kamu ingin menantangku?" Larasati bicara dengan suara yang beda. "Kagak, gue cuma pengen ngeliat aja. Lu ngapain di sini? Marah karena dia udah taubat? Atau marah anak buah lo udah hilang sebagian? Udahlah, lu pergi aja dari sini." "Aku juga akan pergi. Yang penting aku sudah puas telah membawa anakmu bersamaku. Sekarang giliranku bawa istrimu." Larasati berusaha melepaskan pegangan. Enda menghampiri dan hanya dengan memegang jidat istriku, ia sadar. Enda minta diambilkan bawang putih dan minyak kayu putih. Setelah aku ambilkan semua, ia meminta aku memegang istriku agar tetap posisi duduk. Dan ia segera mengurut istriku. Ia juga urut mamaku dan mengurut bahuku dan bahu bibiku. "Iblis itu bakal nuntut balas dendam sama lu. Dia marah karena lu melanggar kontrak dan pocong-pocong itu marah karena lu sudah membuat mereka menderita selama ini. Gua gak nyangka lu separah ini," kata Enda. "Sekarang gua harus gimana, Enda?" "Iya nak, kami harus bagaimana?" tanya Mama. "Nggak gimana-gimana Tan, mereka udah pergi namun kalian harus ikhlasin anak kalian yang sudah tiada. Sekarang lu sholat taubat dan kita ngaji bareng-bareng buat anak lu," kata Enda. "Tapi anak gue itu meninggal kenapa? Dicekik istri gue." "Pocong itu," kata Mama. "Kenapa Ma? Bisa bilang pocong? Ah?" Tanyaku sedikit emosi karena kenapa Mama nggak bilang apa-apa. "Saat masuk ke kamar, Mama lihat anakmu sedang dililit tali pocong. Namun kamu mungkin gak lihat. Maafin Mama," kata Mama memelukku. Kami pun segera mengaji. Dan selesai mengaji, Enda pamit pulang malam itu juga. Dan malam itu pun berlalu. Esok paginya pihak kepolisian menelpon suruh kami datang ke rumah sakit. Dan menurut hasil otopsi, anakku meninggal karena gagal jantung dan pembekakan di otak. Tidak ada unsur pembunuhan dan kami diperbolehkan untuk pulang dan memakamkan jenazah anakku. Dan kami mengadakan pengajian untuk anakku. Namun setelah kepergian anak kami, istriku depresi selama bertahun-tahun. Ia hanya diam sampai beberapa bulan kemudian. Ia ditemukan meninggal bunuh diri saat kami baru pindah ke rumah mamaku. Ternyata apa yang aku mulai tidak bisa aku akhiri begitu saja. Aku memang puas, bangga. Senjata tajam tidak bisa menembus badanku. Dan aku tidak pernah jatuh sakit sejak memakai itu. Namun istri dan anakku harus menanggung sakit. Andai waktu dapat aku putar, aku tidak akan menyesal. Ya, semoga cerita kali ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa jangan pernah bersekutu dengan jin atau iblis karena ada resiko yang harus dibayar. Kirim Al-Fatihah buat anak Mas Al dan Mbak Larasati. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.